kainjet yang ada hari ini, yang ada sekarang, itu sudah terjadi peningkatan kualitas. Berarti kan kualitas pabrik dari Cina ke Thailand sama yang dari Cina ke kita berarti sama dong, Pak? Kainjet Ozawa ini satu-satunya brand yang berani impor speedometer. Merek lain nggak ada. Saya harus menampilkan sesuatu yang berbeda, seperti moto kainjet beda gitu loh. Oh iya. Lanjut lagi nih. Kita tahu kan semakin komplit, makin banyak berkembang segala macam. Dan di pertengahan tahun ini juga Ozawa itu semakin ngikutin nih KNZ. Seperti blok seher KNZ, sekarang Ozawa udah ada blok seher. Terus karburator KNZ, sekarang Ozawa juga ada karburator. Ya. Nah, jadi pertanyaan itu bagaimana kita membandingkan kualitas kedua produk ini, Pak? Entah itu dari segi quality atau segi harga. Jadi tentunya dengan tadi ya saya bilang makin berkembangnya jaringan distribusi Indonesia, berkembang juga kebutuhan market yang berbeda-beda di antara pulau A dengan pulau B. Kita juga melakukan market research ternyata yaitu kebutuhannya berbeda, marketnya berbeda, jenis itemnya berbeda, jenis kualitasnya berbeda. Akhirnya kita melihat bahwa oh ya kita mesti masuk lebih dalam ke dalam market ini. Kita harus berusaha penuhi sehingga Kainjet Ozawa ini menjadi satu perusahaan atau salah satu brand yang layak untuk distributor besar ini, sehingga distribusi lebih baik ke bawahnya untuk produk-produk kita gitu. Salah satunya adalah di pengembangan Ozawa ini. Kita makin melihat bahwa ada beberapa item, contoh ya kayak bending starter. Dulu itu kita bikin bending starter tuh di Kainjet saja. Di tahun ini kan muncul Ozawa juga. Versi yang lebih murah. Tapi apakah Ozawa ini kualitasnya lebih jelek? Enggak. Saya berani pertaruhkan reputasi saya bahwa yang ada di Ozawa ini adalah kualitasnya Kainjet. 100%. Pabriknya sama. Tapi kenapa kita harus pindahkan kualitas Kainjet ini ke Ozawa? Karena saya melakukan market research, saya menemukan bahwa kualitas Kainjet yang ada kemarin tidak cukup baik untuk berada di merek Kainjet. Timpang ya, Pak? Iya, jadi saya merasa harus ada yang lebih baik lagi. Ada marketnya. Ada market kualitas yang lebih baik, dan Kainjet kualitas otomatis starter atau bending starter yang ada waktu itu di merek Kainjet tidak cukup untuk berdiri di posisi barang baik, barang bagus. Akhirnya saya bikin Ozawa yang dulunya ada di Kainjet, saya taruh di Ozawa. Apa yang ada di Kainjet sekarang? Yang ada di Kainjet otomatis itu adalah kualitas yang lebih baik. Baik atau enggaknya dari mana? Biasanya dari lilitan tembaganya. Mungkin ada yang 100 lebih, ada yang 200 lebih. Nah, jadi di Kainjet yang ada hari ini, yang ada sekarang, itu sudah terjadi peningkatan kualitas. Apakah karena Kainjet punya ada masalah dulu? Tidak. Penjualan otomatis starter kita yang Kainjet, yang kualitas yang sebelumnya, besar sekali. Kita nggak cukup. Masuk habis. Tetapi kita merasa nggak cukup. Bukan karena problem kita ganti. Tidak. Karena kita merasa, oh ini Kainjet dengan misalnya dengan lilitan 100 lebih, nah akhirnya kita bikin Kainjet dengan kualitas yang 200 lebih lilitannya. Nah, otomatis kualitasnya lebih bagus, otomatis harga lebih. Nah, cuma saya melihat market masih mampu memakai kualitas yang seperti itu, membeli dengan harga dan kualitas yang seperti ini, makanya saya adakan. Berarti sekarang produk Ozawa ini bakal ngejar Kainjet nih, Pak, jatuhnya? Plus minus semuanya ditentukan oleh keadaan market ya. Market research-nya seperti apa, kebutuhan marketnya seperti apa. Oke. Kebutuhannya seperti apa. Jadi kayak blok seher, ketika blok seher Kainjet upgrade kualitas, kita dapat kualitas yang jauh lebih baik, tentu harga lebih mahal. Ada terjadi penolakan di posisi distributor. Kalau kita bicara end user, tentunya sudah pasti mereka mau pakai yang barangnya yang bagus, apalagi blok seher. Cuma jalur distribusinya kan keputus. Jalur distribusi keputus karena si distributor ini lantaran nggak mau jual atau merasa barang ini mahal atau merasa barang ini nggak bisa jual ketika kita upgrade nih kualitas blok seher. Nah, ketika kita upgrade terjadi gejolak lah di line distributor kita. Akhirnya saya pikir-pikir ya sudah, saya coba penuhin. Saya bikinlah blok seher Ozawa. Apakah blok Ozawa jelek? Enggak. Blok seher Ozawa itu adalah kualitas Kainjet dahulu yang
belum diupdate. Oh, awal KNZ. Awal KNZ kita pakai pabrik ini. Akhirnya kita bikin, cuma ya mungkin secara pemenuhan jenis item motornya tidak akan sebanyak KNZ karena kayak kita bicara motor PCX, motor NMAX, motor-motor yang high end lah kita bicara di lapangannya ya, atau motor baru lah ya kita bicara. Mereka tentunya pas ganti spare part mereka nggak mau pakai kualitas yang murah, mereka kan punya uang bisa beli motor yang harganya nggak tinggi. Tapi kalau kita bicara Supra, Grand, motor-motor jadul ya mereka kan ya ini umur motor bisa pakai berapa lama lagi sih gitu ya gitu loh. Yang mungkin hidup aja udah syukur gitu. Iya, istilahnya mereka jual motor ini ya paling cuma 1 juta, 2 juta. Mereka kalau suruh beli blok seher 500.000 1 juta ya. Iya sih. Ya mendingan dijual aja motornya. Gitu. Tapi kalau mungkin ini lebih murah, ya mungkin mereka masih mau ganti spare part gitu. Mungkin lebih ke sana, marketnya ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Terus ini kita kan ada jual produk-produk motor jadul itu Pak. Seperti RXZ itu kan kita masih kurang tuh Pak. Kan banyak juga di kolom komentar yang lihat. Kenapa sih nggak fokusin banyakin spare part motor jadul Pak? Sebenarnya saya menangkap kebutuhan seperti ini cuma tidak besar ya. Karena kebutuhan seperti ini ibaratnya satu orang nyari tapi dia ke 10 toko. Akhirnya 10 toko ini nyari ke 10 distributor. Atau lebih dari 10 karena distributornya kan banyak ke toko. Akhirnya ada 20 atau 30 distributor nyari ke beberapa importir. Jadi kelihatannya laku sekali padahal yang nyari awalnya cuma satu orang. Bisa. Saya sih menilai gini, kita lihat item, kita lihat kebutuhannya. Kalau emang marketnya bisa sesuai dengan MOQ itu minimum of quantity yang mesti kita order di pabrik Cina. Kalau ada marketnya pasti saya adakan. Tetapi kalau MOQ-nya nggak kecapai kan kita nggak mungkin. Barang ini misalnya contoh ya tadi ada barang apa RXZ. Kita bicara misalnya barang A-nya RXZ deh dicari sama netizen kita. Terus saya cari ke Cina atau saya cari pabriknya, mereka bilang oh ini MOQ-nya kita ada barangnya, MOQ-nya 100 piece. Oh, saya nggak bisa Pak bikin 100 piece karena ini terlalu mahal atau terlalu kita belum tahu laku apa enggak. Saya cuma berani bikin 10 piece. Akhirnya tadi bikin 100 mungkin harganya modalnya 20.000 atau 50.000. Sekarang bikinnya cuma 10 piece, modalnya bisa 80.000. Sehingga begitu sampai sini ditambah pajak dan lain-lain, biaya masuk dan lain-lain, biaya cukai, akhirnya sampai sini jualnya harus 150.000. Orang lihat oh barang ini barang kecil gini 150.000 nggak jadi beli juga. Jadi paham ya karena kuantiti pengambilan kita nggak bisa besar sesuai dengan MOQ Cina karena emang barangnya nggak laku. Tapi kita paksakan, kita beli, akhirnya harganya jadi mahal. Ketika harganya mahal sampai di Indonesia juga mereka nggak jadi beli. Akhirnya dibiarin rusak aja gitu loh. Nah, jadi banyak pertimbangan sih. Contoh speedometer SSR. Kenapa kita berani adain? Motornya nggak ada di Indonesia. Nah itu tuh. Jadi pertanyaan Panji juga tuh. Motornya nggak ada di Indonesia. Mungkin koreksi saya kalau saya salah. Di Indonesia KNZ Ozawa ini satu-satunya brand yang berani impor speedometer ini. Merek lain nggak ada. Kenapa tuh Pak? Nah, kenapanya karena gini. Karena saya melihat market di timur, khususnya Indonesia Timur, itu ada penghobi ninja 2 tak. Komunitas gitu ya Pak? Komunitas, saya dapat dari market, saya dari pas saya kunjungan, saya datang ke toko-toko, bukan distributor, ke toko-toko yang ngambil dari distributor kita. Ya, kita dapat masukan dari marketing kita juga gitu. Dan pas lagi mereka kunjungan gitu. Pak, ini tolong adain. Saya tanya, kenapa? Ini mereka pesan dari Thailand, Pak. Speedometer itu mereka pesen dari Thailand, mereka masukin ke Indo, terus mereka jual karena importir Indonesia nggak ada yang mau. Nah, terus saya tanya, emang laku? Ya lumayan Pak, mereka sekali toko itu sekali ngambil bisa 100, 200 gitu loh, stok speedometer itu? Iya. Ya padahal kita mungkin motornya satu aja nggak ketemu ya kita lihat ya. Ya mereka tahu marketnya lah, kita nggak tahu ya mungkin. Akhirnya saya menemukan pabrik, satu-satunya pabrik yang ekspor ke Thailand. Oh bener-bener ekspornya tuh ke Thailand itu ya Pak? Ekspor ke Thailand itu, dan dari Thailand itu kan baru dibeli sama orang-orang Indonesia, toko-toko di Indonesia ya gimana lah. Akhirnya saya impor, saya coba penuhin, saya tanya MOQ-nya cukup besar. Cuma saya beraniin karena
saya harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Seperti moto Kainjet beda gitu loh. Oh iya. Ya, saya harus temukan sesuatu yang berbeda. Kenapa sih harus Kainjet gitu loh? Nah, saya masukkan, yang artinya itu sudah menjawab pertanyaan Panji barusan. Kenapa nggak diadakan? Iya. Hobi ini, komunitas ini kenapa nggak diadakan? Padahal teriakan netizen itu begitu besar, Pak. Ya, banyak kok gitu. Kita banyak keadaan, banyak situasi, kondisi yang kadang kita perlu adakan, kadang ya kita nggak perlu adakan. Belum bisa adakan tepatnya seperti itu. Karena begitu masuk udah mahal dan lain-lain. Nah, makanya Speedometer SSR ini satu jawaban bahwa kita sebenarnya mau masuk ke dalam hal itu, tapi kita butuh ngeliat dulu lah penelitian di bawah nih memang butuh sebesar itu, terus ke pabriknya bisa apa enggak, connect apa enggak gitu. Secara kualitas kan juga. Kalau misalnya kita main barang hobi ini kan harus barang kualitas. Iya. Iya, karena hobi loh. Iya. Berapapun dibeli loh. Bener. Berarti kan kualitas yang kayak pabrik dari Cina ke Thailand sama yang dari Cina ke kita berarti sama dong, Pak? Sama, barangnya sama persis. Karena kamu bayangin saya berapa tahun, setahun lebih saya nyari produk ini, tidak ada satu pabrik pun yang punya. Oh, berarti cuma satu pabrik itu, Pak? Iya. Jadi, tapi kita Speedometer juga kita adakan ini baru masuk ya. Saya lihat ya beberapa Ninja yang bulat ya, yang marketnya laku ya. Nanti lengkap Speedometer itu kita lengkapin, tapi kita tidak bermain yang digital dulu. Yang digital tidak kita adakan dulu. Speedometer yang digital. Ini masih yang manual analog ya. Kita yang itu dulu. Kenapa? Karena yang digital saya belum menemukan pabrik yang secara kualitas atau errornya itu sedikit. Nanti kalau kita ketemu pabriknya juga kita akan adakan. Oke. Terus tadi kan Bapak dengerin tuh dari toko-toko kan, wah Pak ada ini nih, ada ini. Berarti perusahaan kita juga mendengar hal-hal yang kayak dari bawah banget itu. Ya, mendengar tapi tidak semua difasilitasi atau diadakan. Berarti ada pertimbangan juga. Ada pertimbangan, tentu ada market yang meminta pasti kita pertimbangkan kan. Oke. Ya, makanya kayak kalau Panji suka lihat status saya pribadi ya. Nah, jadi kayak kemarin saya kan dari distributor juga. Ya, jadi dulu ada satu customernya Kainjet, customernya dulu nama perusahaan saya Gratia Motorindo. Saya hanya keliling di sekitar Jakarta. Terus ya dia adalah customer saya. Kita masih hubungan, saya masih hubungan sama mereka, cuma tidak secara berbisnis karena ada kode etis saya nggak bisa direct selling ke mereka. Termasuk kita, makanya kita nggak bisa direct selling langsung ke netizen. Kenapa? Karena ada kode etis distribusi yang nggak boleh Kainjet langgar. Kita nggak bisa direct selling kayak official store, kita nggak bisa seperti itu. Belum bisa lah, belum siap keadaan spare part Indonesia. Gitu loh. Makanya saya masih berhubungan dengan toko-toko seperti ini, tapi kita nggak ada bisnis. Dia tiba-tiba jam 11 malam, dia ngelihat konten TikTok yang ngebahas soal block share ranking kita. Yang Aden Buso Project. Oh iya. Jam 11 malam nih kamu lihat deh. Setengah 12 malam ya. Iya. Jam setengah 12. WA saya bilang nggak ada obat Kainjet. Nah, saya cuma bilang ya semua kita belajar dari lapangan, termasuk dari kalian juga yang kasih kita input segala macam. Ya jadi kalau kamu tanya apakah Kainjet Ozawa mau mendengar dari mereka, Kainjet Ozawa mau, tapi ya mungkin kita belum bisa memfasilitasi secara online. Misalnya ada operator gitu yang terima kalian gitu, masih personal lah, masih manual dari link-link yang pernah saya punya, dari link-link yang sekarang kita berkembang ada, kita mendengar. Jadi kalau buat khususnya teman-teman yang buka toko, buka bengkel mau kenal kita lebih, tapi kita nggak direct selling ya, kita nggak bisa langsung kirim ke kalian harus tetap lewat dari distributor kita. Kita siap untuk berkomunikasi dengan kalian, kita siap terima masukan dari kalian. Produk Ozawa yang kita bangun di dalam Ozawa ini produk yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kita ada tambahkan di sini ada tulisannya part of Kainjet. Kita mencari pabrik yang dengan kualitas yang setara atau lebih. Produk Ozawa ini juga, makanya kita berani tulis terbaik di kelasnya.